Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Serata. Kali ini kita akan bermain di server 1 di akunku yang bernama Yang Lord 93. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya mentraining ninja ala-ala Strata ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain memiliki caranya tersendiri tentang bagaimana caranya mentraining ninja. Tapi di sini aku akan membahas bagaimana caraku mentraining ninjaku sendiri. Ya, sebelumnya kita lihat dulu ranking di Combat Power. Di sini akunku yang di server 1 ada di ranking 51 ya. Ya, ini yang Lord 93. Tapi di arena aku mampu menembus 10 besar setiap harinya ya. Ini bisa dilihat dari combat lognya. Di sini bisa menang dari Bangil, Yakuza, Raizel, Tang Hao, Minato Kage, Joksdru, dan lain-lain lah ya. Jadi sebelum kita mulai training, kita coba serang dulu si Bangil ya. Jadi di sini aku kalah level sama si Bangil sekitar 7 level selisihnya ya. Akunku di sini masih level 123, sedangkan si Bangil level 130. Nah, bisa dilihat kan di sini si Kaguyaku mendapatkan turn lebih dahulu karena memang agility-nya aku train paling dulu ya. Coba kita cek. Ini masih kalah, kita skip aja. Ini lawan Bangil ini memang masih 50-50. Masih 50% menang, 50% kalah ya. Nah, kita skip. Kita coba sekali lagi. Nah, tuh. Aku malas nontonnya guys, intinya gitulah. Jadi akunku yang di server 1 ini sudah sanggup menembus 10 besar arena merging server 1 sampai dengan 10 ya. Jadi ini rahasianya teman-teman, kita buka langsung training ninjanya. Sebenarnya untuk ukuran server 1 sampai 10, ninjaku ini masih imut-imut banget ya. Ini ada Kawaki yang masih plus 12. Ini juga Prime Ishikinya masih plus 6. Cuma ini nih yang paling ngegendong, si Prime Kaguya plus 30. Sedangkan akun-akun lain contohnya seperti ini ya. Coba kalian lihat. Ini nggak usah kita lihat, yang 5 besarnya terlalu kuat untuk akunku server 1 masih ya. Ini Toxic ini tuh plus 29, plus 30, plus 10 baru tuh Karma. Elbart juga ini. Nih Minato Kage dengan Prime Ishikinya yang udah plus 30, tapi dia agak susah menang lawan kita ya. Karena memang di sini yang paling ngegendong itu si Prime Kaguyanya ya. Prime Kaguyaku ini plus 30. Ada juga teman-teman yang bertanya, "Bang, sebaiknya AC ini dipakai satu kali per hari itu 2 kali atau sekali aja?" Saranku sekali aja guys, nggak usah dipakai yang cashbacknya. Terutama untuk kalian yang masih berada di VIP 6 ke bawah ya. Karena ini ninja yang didapat pasti random. Dan seringnya di sini kita bakal dapet ninja-ninja aib seperti Kodok, si Katak itu, dapat si Hidan Ireng, dapat si Hiruzen. Jadi skip lah, ini sangat nggak recommended buat teman-teman yang masih berada di VIP 6 ke bawah. Beda cerita dengan kalau VIP-nya tinggi dan goldnya banyak ya, bebas mau ngapain aja. Oke, jadi saranku untuk teman-teman yang VIP 6 ke bawah itu AC 1 kali aja sehari, nggak usah gunakan AC cashbacknya. Lebih baik di sini nih kalau mau nih. Oke. Jadi buat teman-teman, saranku untuk teman-teman yang berada di VIP 6 ke bawah, kalian fokuslah untuk nge-build satu ninja aja, satu ninja tapi plus 30 ketimbang ninja kalian. Contohnya ninja kalian Prime Ishiki plus 15, Boruto time skip plus 15, terus misalnya Ishiki plus 15, itu enggak lebih baik ketimbang ini nih, ketimbang Prime Kaguya plus 30, Prime Ishiki yang hanya plus 6, dan Kawaki plus 12. Di sini aku membuktikan bukan hanya dengan teori ya, tapi dengan hasil di lapangan. Nih, kuat di 10 besar arena server 1. Padahal umur akun ini masih 1 tahun doang. Seangkatan sama server 36 kalau nggak salah ya.
Dan VIP-nya pun masih VIP 10, belum VIP 12. Jadi di waktu yang sesingkat ini dengan VIP yang masih VIP 10, kurasa itu udah sangat bagus ya. Bisa nembus 10 besar arena. Oke, langsung aja kita masuk ke area training di sini. Di Kaguya. Ini karena Kaguya udah aku proyeksikan jangka panjang, jadi di sini ninja satu-satunya yang ku training saat ini di server 1 hanya Kaguya ya, hanya Prime Kaguya. Kawakinya nggak mungkin aku training, nih masih 0. Tapi Prime Kaguyanya ini agility-nya malah udah lebih dari 861. Di sini 862 ya. Dan defense-nya 852 per 861. Jadi sedikit lagi maksimum. Tapi di sini nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya defense atau agility-nya lebih dari nilai yang di sini. Nilai di sini kan 861 nih. Sedangkan agility yang di Kaguya yang sudah aku dapatkan 862. Ini nggak apa-apa karena setiap naik level batas maksimum ini bakal meningkat juga. Misalnya dari 861 ini bakal meningkat ke 880 misal aku nggak tahu tepatnya angka pastinya, yang pasti itu bakal nambah terus. Jadi nggak apa-apa kalau lebih. Dan di antara keempat atribut ini, defense, agility, HP dan attack, ini yang paling susah untuk didapatkan, untuk ditingkatkan poinnya, yaitu di attack ini guys. Jadi buat teman-teman yang mau training, saranku kalau dapat atribut yang attack walaupun cuma plus 1 itu sebaiknya diambil ya. Nih kita contohin langsung aja lah. Coba. Di sini yang Earth Training Scroll ya, di sini akan mengurangi defense dan meningkatkan atribut lainnya secara random. Kita coba ya, kita pencet training di sini. Training. Nah, di sini kan yang bertambah agility plus 5, yang berkurang defense 4. Jadi karena yang bertambah lebih besar ketimbang yang berkurang, kita ACC ya. Tuh. Jadi di sini defense-nya berkurang dari 800 berapa tadi? Aku lupa, 852 kalau nggak salah. Jadi 848 tapi agility-nya jadi 867. Kita coba lagi, klik lagi di sini. Training lagi. Nah, di sini kan nilai yang berkurang minus 6 tuh. Sedangkan yang bertambah hanya plus 1. Jadi give up aja, teman-teman. Give up ini membatalkan ya. Tuh. Jadi nggak ada yang berubah karena kita batalkan tadi. Next kita coba ke Wood Training Scroll. Di sini trainingnya akan mengurangi agility dan meningkatkan atribut lain secara random. Coba kita klik ya. Nah, di sini karena agility udah maksimum, udah mentok bahkan lebih ya. Sedangkan defense-nya belum mentok, itu belum maksimum. Karena nilai tambahnya 2 dan berkurangnya 2, jadi aku ACC ya, accept ya. Oke. Next kita coba sekali lagi. Tuh, nilai yang bertambah di defense ada plus 4 dan yang berkurang di agility ada minus 1. Jadi kita accept lagi ya. Nih. Oke, masih bisa sekali lagi. Jadi untuk ninja UR itu setiap training membutuhkan 8 scroll. Ini contohnya nih, kita klik lagi. Tuh. Nah, di sini karena nilai yang berkurang lebih banyak daripada nilai yang bertambah, kita give up lagi ya. Nih, klik give up. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, suaraku agak kurang jelas dan ngomongnya agak kurang lancar karena memang barusan udah ngebriefing tim ya. Jadi suara agak kurang bagus, kurang baik. Next, kita beralih ke item ini, satu ini ya. Di sini akan mengurangi attack ya. Kita coba, kita klik langsung. Tuh, attack yang berkurang sebanyak minus 5, sedangkan yang bertambah hanya plus 42. Jadi kita give up aja ya. Terkhusus HP itu nilainya di angka puluhan, sedangkan yang di attack, defense dan agility itu satuan ya teman-teman. Jadi misalnya yang bertambah itu darahnya 42, sedangkan yang berkurang attack minus 5, itu nggak usah di accept teman-teman. Jadi di give up aja karena nilai yang bertambah itu lebih kecil daripada yang berkurang. Oke. Sip. Sekarang kita beralih ke Ninja Training Scroll ya. Di sini itemnya akan mengurangi atribut darah dan akan meningkatkan atribut lainnya secara random. Kita coba langsung aja ya. Ini contohnya. Jadi yang di sini
Di sini yang berkurang adalah darah sebanyak 50, sedangkan yang meningkat adalah defense sebanyak +3. Jadi kita give up aja ya. Lanjut lagi. Nah, di sini yang bertambah defense sebanyak 5, sedangkan yang berkurang hanya darah sebanyak 26. Jadi jelas kita ACC di sini, accept ya. Oke, next kita beralih ke secret Ninja Training Scroll. Jadi yang ini, khusus yang ini random ya, mana yang bakal bertambah, mana yang bakal berkurang itu random. Kita coba langsung aja ya. Nah tuh, ya, di sini yang bertambah defense sebanyak 5 dan yang berkurang adalah agility sebanyak 4. Jadi jelas di sini kita ACC ya teman-teman. Tuh, accept. Jadi teman-teman, sebenarnya training ini sangat berpengaruh ke combat power ya. Bisa kita lihat combat powerku sebelumnya itu di sini itu 107.827. Oke, diingat ya, 827. Sedangkan setelah di training ini pasti meningkat ini. Coba kalian lihat. Nih. Jadi 834 dari 827, berarti meningkat sekitar berapa tuh tadi? Sorry, lupa. 27 ke 34. Berarti sekitar 7 ya meningkatnya ya. Ya lumayan. Intinya setiap training itu ninja kita bakal meningkat combat powernya. Nah, di sini bisa kalian lihat atribut defense-nya sudah 864/861. Agility-nya 860/861. HP-nya masih setengah dari maksimum, setengah lebih. Dan di sini attack masih 153 karena memang atribut attack ini yang paling susah naiknya teman-teman ya. Jadi saranku buat teman-teman yang mau nge-training, apabila defense, agility dan HP-nya di sini udah mentok, udah tinggi, aku sarankan teman-teman di jam 9 malam kalian masuk ke menu arena di sini. Ini. Nah, kalian tuker yang wood training aja ya, karena memang atribut yang paling mudah meningkat itu di agility. Jadi kalau bisa kalian beli yang ini aja, kalian tukar yang ini aja, yang item yang mengurangi agility di sini. Ingat ya teman-teman, dari jam 9 malam sampai dengan jam 10 malam ya. Itu kalian bisa nuker ini sepuasnya. Jadi setelah pencet buy di sini kalian keluar dulu arena, masuk lagi, lalu tukar lagi sampai poin kalian di sini habis ya. Selain itu kita bakal ngebahas mengenai betapa tidak berharganya jika kalian menukar poin arena di sini dengan UR scroll misalnya. Itu kalau menurutku aja ya. Mungkin penilaian kalian masing-masing berbeda. Tapi menurut penilaianku pribadi sangat tidak layak untuk menukar poin arena dengan UR scroll. Karena apa, teman-teman? Coba bayangkan aja, dalam sebulan kita dapat 30.000 poin arena misalnya, ditukar dengan 1 UR scroll berarti cuma dapat sekitar 1,5 UR scroll dalam sebulan. Jadi dalam 2 bulan cuma dapat 3 biji. Intinya dalam setahun berarti kita cuma bisa ngedapetin 1 jutsu scroll, UR scroll ya, UR scroll. Jadi sangat tidak worth it lah, sangat tidak disarankan. Jadi lebih disarankan buat teman-teman yang memiliki poin arena ditukarkan ke sini antara 4 ini. Tapi yang paling kusarankan yang ini, wood training scroll, karena memang atribut yang paling mudah naik itu agility. Di antara semua atribut defense, attack dan darah, itu yang paling mudah naiknya agility. Jadi kalian pakai aja yang ini, kalian beli yang ini. Jadi kalian korbankan agility untuk meningkatkan atribut yang lainnya ya, terutama attack gitu. Attack paling susah naiknya. Jadi kalau bisa kalian nggak usah beli scroll yang mengurangi attack, karena memang attack paling susah itu naiknya. Jadi hasilnya bisa kalian lihat tadi, melawan Bangil dengan CP yang sebenarnya kalah. Bangil itu ada di peringkat berapa ya? Di sini peringkat 14, 117.000, sedangkan aku 107.000 ya. Masih bisa menang. Dan juga lawan Minato Kage. Minato Kage itu aku kuat banget ya. Nah, ini 116.000.
bisa dibilang bahkan Minato Kage gak pernah menang lawan akunku yang ini, yang hanya masih berisikan Kawaki plus 12, Prime Ishiki plus 6. Tapi jelas ini Prime Kaguya-nya benar-benar menggendong ya teman-teman, karena udah di training juga. Jadi meskipun ngelawan plus 30 lainnya dengan level yang lebih tinggi, seringkali Prime Kaguya-ku ini mendapatkan turn lebih dahulu karena memang agility-nya di sini tinggi ya. Oke, nggak kerasa udah 15 menit ya teman-teman. Jadi itulah yang ingin kubahas mengenai bagaimana caranya mentraining ninja di sini. Seperti biasanya, aku akan membagikan satu buah monthly card untuk teman-teman subscriber yang juga berkomentar di kolom komentar ya. Berikan saran kalian, masukan kalian ataupun requestan bahasan apa kira-kira yang perlu kita bahas selanjutnya. Dan sekali lagi aku mohon maaf karena bicaraku kurang jelas, karena memang suaraku udah habis setelah barusan ngebriefing tim yang beberapa jam dari tadi, udah 2 jam lebih ngebriefing, suara habis jadi ngomongnya agak terbata-bata. Mohon maaf teman-teman ya. Oke, udah dulu ya. Jadi kurasa udah lebih dari cukup, udah sangat jelas bagaimana caranya mentraining ninja ya. Jadi sekali lagi untuk yang terakhir, kusarankan teman-teman, buat teman-teman yang mungkin masih VIP 6 ke bawah, kalian fokuslah membangun satu ninja sampai plus 30 ketimbang kalian membangun contohnya Prime Kaguya plus 7, Prime Ishiki plus 7, atau Ten-Tails Obito plus 7. Itu sangat nggak worth it ya teman-teman. Masih mending kalian Prime Ishiki plus 15, nggak apa-apa, Ten-Tails Obito nya cuma plus 3 atau Ishiki-nya cuma plus 5, tapi harus punya salah satu ninja terkuat di depan, yaitu contohnya seperti ini, Prime Kaguya-ku ini ya, yang berhasil menggendong timku ini sampai dengan masuk 10 besar arena. Itu karena memang ninja depan benar-benar menggendong di sini. Jadi sangat wajib hukumnya buat teman-teman memiliki satu ninja yang sangat kuat, dan itu posisinya wajib, benar-benar wajib ditaruh di depan ya. Jangan ditaruh nomor 2 ataupun paling belakang. Karena memang jika ninja pertama menang, itu kemungkinan menang dalam pertandingan sangat tinggi, karena deploy musuh yang selanjutnya bakal hilang ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu ya. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. Bye.